kita sendiri memaafkan orang lain yang jengkel yang menfitnah kita, yang memaki-maki. Saya di YouTube dikatakan ini Gus Nur ini di mana-mana bikin geger. Sering gitu saya. Iya, yang ngomong sekelas kencur gitu. Tapi saya biarkan aja. Bahkan dianggap sebagai kiai setan, kiai sesat, kiai iblis, kiai udah nggak mau saya nggak urusan ya. Karena lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, bukan karena manusia, karena Allah. Jadi orang lain mau bilang apa, nggak usah diributkan. Pesan dan pesan apa terhadap santri-santri Sholat Tunggal dan umat Islam pada umumnya seperti apa? Pesan Ramadan adalah pesan Allah dan pesan Rasulullah. Jadi nggak ada pesan dari saya, pesan Allah dan Rasulullah agar kita memenuhi undangannya untuk bisa digolongkan sebagai orang yang beriman. Kemudian sesudah beriman masuk pada kriteria yang takwa. Apa sih takwa itu? Takwa adalah satu, alladzina yunfikuna fissarawata. Bagaimana sampai mau menjadi orang takwa? Bagaimana santri-santri menjadi orang takwa? Kalau dapat duit pelit, temennya butuh, nggak ada meminjami. Kalau kita loman, blobo, maka Allah maha loman dan blobo. Kita ini sudah disuruh begini dilanggar, begono dilanggar, gini dia masih diberi rezeki. Jadi yang pertama itu bagaimana rezekimu itu, sampai pada pesan khusus tujahidu fisabilillah bi'amwal. Jadi jihad, yang paling jihad itu yang pertama dilakukan dengan harta ya. Bi'amwal wa anfus, baru dengan nyawa. Jadi kalau pada teriak-teriak Allahu Akbar, ini jihadnya ngawur, itu nggak ngerti ngaji, itu nggak ngerti anjuran. Sehingga Al-Quran dan kata-kata firman Allah ditafsiri pengis. Jadi amal dulu. Coba mumpung ini menjelang Ramadan, bagaimana tetangga? Coba meskipun kamu punya duit hanya 100.000, cukup enggak yang 20.000 dibagikan kepada anak-anak kecil? Kalau kepada orang tuanya barangkali nggak bisa, ya anak-anak kecil. Coba dilatih hatinya untuk roman dan menerima, meskipun hanya tinggal 80 kita menerima, insya Allah barokah. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, bisakah kita ini menahan hawa nafsu? Kita harus sabar bi'imah, sabar ketika menerima keenaan, kemuliaan dan kemewahan. Momen dalam keadaan susah kita harus sabar. Enggak, mewah dulu. Yang kalau susah mesti sabari, orang mesti dipangan. Mesti sabari. Maka umat Rasulullah itu ketika mikir malah justru selamat, dia bisa sabar. Ketika kaya bisa gelap mata itu. Jadi bukan masjid yang nampak gede gelondong di depan rumahnya, tapi malah nightclub, malah minuman keras, sama-sama merokok, yang sama-sama makro aja. Perilakunya jenderal di Indonesia ini atau pejabat di Indonesia ini, kalau sudah jadi pejabat setingkat anu gitu, rokoknya sudah beralih. Cerutu yang satu batang itu 750.000. Bayangkan itu hanya asap dibakar aja 750.000. Coba kalau itu diberikan tetangganya yang kurang makan, yang sedang antri ini
antri galon apa melon gas itu. Gas. Kemudian yang ketiga walaupun bisa nggak sebelum puasa ini kita saling memaafkan, terutama idak binafsi, dimulai dari kita sendiri, memaafkan orang lain yang jengkel, yang menfitnah kita, yang memaki-maki. Saya di YouTube dikatakan ini Gus Nur ini di mana-mana bikin geger. Sering itu saya gitu. Iya, yang ngomong sekelas kencur gitu. Tapi saya biarkan aja. Bahkan dianggap sebagai kiai setan, kiai sesat, kiai iblis, kiai ini. Udah nggak mau saya nggak urusan ya. Karena lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, bukan karena manusia, karena Allah. Jadi orang lain mau bilang apa, nggak usah diributkan. Kemudian yang keempat, wallah yuhibbul muhsinin. Bagaimana di bulan puasa 3 bulan disebar ladang pahala, ladang makrifat, ladang maghfirah, dan ladang pelepasan tahanan ancaman neraka ini kita bisa memanfaatkan dengan berbuat kebaikan. Kebaikan apa saja? Mulai menyingkirkan kerikil di jalan. Oke, ono Gus nek mlaku ra ngusana ono kerikil ning ngene ndak marai luka diambil. Atau ada duri, ambil yang terkecil aja. Coba membiasakan perilaku kebaikan untuk memasuki bulan Ramadan ini. Barangkali tahun depan kita nggak ketemu Ramadan, maka dieksploitasi, dieksploitir sebanyak-banyaknya. Setiap detik adalah pahala, setiap detik, setiap tarikan nafas adalah tasbih. Dimanfaatkan. Ibaratnya ini investasi. Kalau duit sampean simpen ning bank, paling-paling dadi kotoran, dadi pupuk. Tapi duit yang sampean sedekahkan, kejar kebaikan, akan ketemu di akhirat. Makanya saya pelit. Duit saya tidak saya simpen di bank. Saya bangun masjid di mana-mana, sholat di mana-mana, atau sekedar memberi bantuan orang yang sedang bangun musola. Itu perintah Nabi. Nah, kalau duit yang di bank udah hilang, tapi duit yang saya belanjakan untuk masjid, untuk pondok, untuk ini akan saya terima di akhirat. Makanya saya katakan saya pelit. Duitnya saya simpan di akhirat, bukan disimpan di dunia. Itu Mas Agus. Ya. Jadi, terima kasih Pak atas penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Abah Nuril bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat umat Islam dan manusia pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.